Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin bahas tentang apa aja sih 8 sumber penghasilan ya teman. Nah, jadi sebenarnya penghasilan itu ada dibagi menjadi beberapa jenisnya. Dan di video kali ini aku akan menjelasin tentang 8 jenis sumber penghasilan ya teman. Nah, di sini aku udah bikinin PowerPoint-nya. Nah, jenis penghasilan yang pertama adalah earn income. Earn income itu merupakan penghasilan yang kamu dapat dari menukarkan waktu dengan uang. Jadi simpelnya adalah kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu menukarkan waktumu dengan uang, kamu harus bekerja secara aktif baru kamu mendapatkan gaji, entah itu setiap akhir bulan atau per hari atau gimana pun. Tapi yang pastinya adalah di sini kamu harus bekerja secara aktif untuk kamu bisa mendapatkan uang ya teman. Nah, ini merupakan income yang aku cukup yakin pasti semua orang memiliki income yang satu ini. Atau paling enggak kalau misalnya belum punya income yang lain pun pasti seseorang tersebut akan memulai dari income yang satu ini. Ini income yang paling common ya teman. Dimana pasti hampir sebagian besar dari kita semua bekerja dalam suatu perusahaan atau bekerja di sebuah company, kemudian kita mendapatkan bayaran atas pekerjaan yang kita lakukan. Nah, bayaran kita itu tergantung apa? Itu tergantung posisi kita, tergantung apa pekerjaan kita, apa tanggung jawab kita, apa problem yang bisa kita solve, apa value yang bisa kita berikan di suatu perusahaan. Tentunya semakin besar masalah yang kita bisa pecahkan, semakin besar problem yang bisa kita solve, semakin besar value yang bisa kita bawa ke company, maka kita akan dibayarkan semakin tinggi ya teman. Kita dibayar sesuai dengan value apa yang bisa kita sediakan terhadap suatu perusahaan. Tentu kalau misalnya kamu adalah seorang sales, terus kamu bisa membawakan revenue yang tinggi banget buat perusahaan, itu pastinya nanti kamu akan mendapatkan gaji yang gede dari suatu perusahaan tersebut ya kan? Karena kamu bisa meningkatkan profit dari sebuah perusahaan. Nah, gimana cara ningkatin earn income ini? Caranya ada banyak cara, bisa dengan mungkin kamu beli kelas, atau misalnya kamu tingkatin skill kamu, terus kamu juga tingkatin kemampuan kamu, tingkatin keahlian kamu, terus perluas juga koneksi kamu, tambah pengalaman kamu. Kalau misalnya semua hal tersebut udah meningkat, otomatis kamu bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi saat kamu bekerja di sebuah perusahaan ya kan. Nah, earn income ini merupakan penghasilan di mana kamu harus bekerja secara aktif, kamu harus nukarin waktumu, baru kamu bisa mendapatkan uang. Artinya kalau misal kamu nggak bekerja, misalnya suatu saat kamu sakit, atau kamu nggak bekerja, atau kamu misalnya berhenti bekerja di suatu perusahaan tersebut, kamu udah nggak mendapatkan uang ya kan. Nah, dan juga faktanya di luar sana banyak banget nih orang yang hanya bergantung ke satu penghasilan ini. Kalau saranku pribadi, kita jangan hanya bergantung pada yang namanya earn income ini, tapi kita harus mengetahui juga sumber income lainnya ya kan. Nah, apa sumber income lainnya? Di sini masih ada 7 lagi. Yang kedua adalah profit income. Ini merupakan penghasilan dari keuntungan dagang. Misal kamu membeli suatu barang, kamu beli seharga 100.000, kemudian kamu jual seharga 150.000. Itu kan di sana kamu udah dapat profit ya kan? Artinya kamu udah mendapatkan 50.000. Atau misalnya kamu membeli suatu barang karena kamu belinya banyak banget, kamu bisa dapetin harga yang lebih murah. Kemudian kamu jual di harga pasaran dengan harga yang lebih tinggi sehingga kamu mendapatkan selisih. Dan itulah yang dinamakan dengan keuntungan dagang atau profit income. Nah, profit income ini juga bagus. Ini sangat berbanding lurus dengan kemampuan kamu dalam menjual suatu hal ya teman. Pada akhirnya semua hal di dunia ini adalah tentang menjual. Bahkan kamu saat mencari pekerjaan aja itu kamu sedang menjual diri kamu ya teman. Kamu menjual diri kamu menjual skill yang kamu miliki untuk bekerja di sebuah perusahaan. Jadi yang namanya skill menjual itu merupakan skill yang penting banget untuk bisa kita kuasai ya teman. Dan salah satunya skill menjual itu bakal kepake banget dalam hal yang satu ini, yaitu profit income, dimana kamu mendapatkan keuntungan atas keuntungan dagang atau profit ya kan. Nah, kalau misal kamu udah punya pekerjaan utama, apakah kamu bisa punya profit income? Jawabannya ya bisa juga. Bisa aja kan di luar jam pekerjaan utama kamu. Misal kamu kerja dari jam 9 sampai jam 6. Kemudian di luar 9 sampai 6 itu kamu bekerja lagi, mungkin malamnya kamu jualan, atau misal kamu jualan online, atau kamu buka toko online, atau misal kamu jual asuransi, jual apapun dari mulut ke mulut, atau misal kamu jualan kue, kamu buka usaha terus kamu jualan malam. Jadi yang namanya profit income ini sebenarnya bisa juga kamu bikin di luar jam pekerjaan utama kamu. Saranku pribadi, kita sebaiknya nggak hanya bergantung dari satu hal ya teman. Aku pribadi juga aku nggak hanya bergantung dari pekerjaan utamaku. Aku masih punya beberapa sumber penghasilan lainnya. Nah, salah satunya yang bisa kamu manfaatkan ini juga merupakan profit income. Nanti kalau misalnya suatu saat mungkin profit income ini udah jauh melebihi gajimu, ya bisa juga sih kalau misalnya kamu fokus langsung ke bangun profit income-nya sekalian dan kamu fokus di membangun bisnis kamu ya teman. Nah, berikutnya yang ketiga
adalah dividen income. Dividen income ini merupakan keuntungan atas perusahaan yang dimiliki. Ini artinya kalau misalnya kamu memiliki sebuah perusahaan, terus perusahaan tersebut mencetak laba, artinya kamu akan mendapatkan dividen atas kepemilikan kamu di perusahaan tersebut ya. Ini sama halnya dengan saham ya. Kalau misalnya kamu membeli saham dari suatu perusahaan, kamu punya berapa lot saham dari perusahaan tersebut. Artinya, kamu berhak atas keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan tersebut mencetak laba, perusahaan tersebut memutuskan untuk membagikan dividennya, kamu juga akan mendapatkan keuntungan dari dividen ini. Dan kalau misalnya kamu punya bisnis sendiri pun, kalau bisnis tersebut udah menghasilkan laba, itu bakal jadi keuntungan buat kamu juga ya, men. Nah, aku pribadi juga memiliki dividen income, tapi aku memilikinya nggak banyak ya. Nah, berikutnya selain dividen income, ada juga yang namanya capital gain. Capital gain itu adalah kenaikan nilai atas aset yang kita miliki. Nah, kenaikan nilai aset yang kita miliki ini bisa banyak banget ya. Asetnya itu ada banyak banget jenisnya, teman. Salah satu contohnya adalah rumah. Kalau misalnya kamu punya suatu properti nih, yang properti itu harganya saat ini adalah di angka 1 miliar. 10 tahun lagi, harga properti tersebut bukanlah 1 miliar lagi, tapi udah pasti mengalami peningkatan. Bisa jadi 2M, bisa jadi 4M, tergantung dengan bagaimana perkembangan daerah dan juga kenaikan harga tanahnya, teman. Nah, ini juga nggak terbatas hanya di properti, tapi ada juga beberapa contoh lainnya. Misalnya kalau kamu contoh saham, itu juga bisa ya. Misalnya katakan kamu sekarang membeli BBRI. Mungkin BBRI satu lotnya saat ini di harga 430.000 sekian. Tapi 10 tahun lagi, harganya udah bukan 430.000 sekian, bisa aja harganya udah menjadi 8.000 atau udah menjadi 12.000. Nah, kalau misalnya contoh kamu memiliki 1 miliar saham BBCA atau saham BBRI, 10 tahun lagi harga tersebut pasti udah mengalami peningkatan. Harganya udah bukan 1 miliar, udah bisa menjadi 2 miliar atau 2,5 miliar, tergantung dengan perkembangan dari harga saham perusahaan tersebut ya, teman. Nah, capital gain ini juga bisa menjadi penghasilan buat kamu ya, teman. Kan ini secara nggak langsung kamu bisa mengalami yang namanya kenaikan net worth, dimana kalau misalnya contoh kamu punya aset 1 miliar, berarti net worth kamu kan 1 miliar. 5 tahun lagi, saat asetmu mengalami kenaikan atau apresiasi, ya pasti secara otomatis nilai dari asetmu bertambah, net worthmu bertambah ya, teman. Contoh misalnya kamu yang tadi, misalnya kamu punya rumah saat ini 1 miliar, 5 tahun lagi, pada saat rumah itu udah menjadi 2 miliar, kamu udah mendapatkan passive income ya, dimana kamu tanpa ngapa-ngapain, kamu udah dapet 1 miliar ya, teman. 1 miliar passive income dalam 5 tahun, tapi itu contoh aja ya, teman. Nah, capital gain ini juga merupakan salah satu sumber penghasilan yang bisa kamu manfaatkan ya. Maka dari itu aku selalu tekankan kalau misalnya selagi kamu muda, selagi kamu ada kesempatan, manfaatkan sebanyak-banyaknya uangmu untuk kamu gunakan membeli aset terlebih dahulu. Jangan banyak membeli liabilitas ya. Beli aset apapun yang bisa mengalami kenaikan harga atau apresiasi ya, man. Bahkan di zaman sekarang ada juga sih orang yang investasi mungkin di barang-barang yang di zaman dulu kita nggak pakai buat investasi ya. Contoh orang yang berinvestasi di jam mewah, ada juga kan. Ada orang yang berinvestasi di mobil mewah, atau misalnya ada orang yang investasi di sepatu karena dia ngerti harganya atau ngerti trennya, itu bisa juga ya, man. Pastinya kamu investasi di bidang yang paling kamu kuasai ya, man. Dengan demikian kamu bisa meningkatkan probabilitas untuk kamu mengalami yang namanya capital gain. Nah, penghasilan berikutnya adalah interest income. Interest income itu penghasilan dari meminjamkan uang kamu. Nah, contoh dari interest income apa? Contohnya kalau misalnya kamu taruh uang kamu di bank, kamu kan pasti akan mendapatkan bunga. Mungkin salah satu yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya, aku pernah nge-review Cbank, aku pernah nge-review Neobank. Nah, kalau misal kamu taruh uang kamu di sana, itu kan secara nggak langsung kamu mendapatkan interest income, di mana kamu mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari meminjamkan uangmu ke bank tersebut. Nah, gimana bank itu bisa mencetak uang? Bank itu bisa mencetak uang dari spreadnya, di mana bunga yang mereka bayarkan ke kita dan bunga yang mereka tagihkan ke orang yang meminjam ke bank itu ada selisihnya, dan selisih itu yang disebut dengan spread. Otomatis dari orang yang mendapatkan kredit, yang meminjam uang ke bank, mereka akan membayarkan bunga yang lebih tinggi ketimbang bunga yang dibayarkan oleh bank ke orang-orang seperti kita ya, teman, yang naruh uang kita ataupun ngelain uang kita di bank tersebut. Nah, mungkin interest income kamu lihatnya kecil ya, mungkin katakan itu cuma di angka 5,6%. Kalau misalnya kamu taruh 1 miliar, artinya dalam 1 tahun kamu hanya mendapatkan 56 juta. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat kamu udah mengalami yang namanya kenaikan aset, di mana aset kamu udah banyak banget, contoh aset kamu udah 10M, aset kamu udah 50M, otomatis angka
angkanya udah beda ya teman. Interest income yang 56 juta udah menjadi 560 juta atau bisa menjadi 5,6 M kalau misalnya kamu taruh 100 miliar. Itu pun dengan semakin banyak uang yang kamu taruh, kamu akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi ya teman. Salah satu contohnya lagi, kalau misalnya kamu beli obligasi negara, itu secara nggak langsung kamu juga mendapatkan yang namanya interest income, dimana kamu membeli surat utang ya, artinya kamu meminjamkan uang kamu untuk negara, kemudian nanti negara akan membayar uang kamu kembali beserta dengan bunganya ya teman. Nah jadi kalau misalnya kamu punya uang, sebaiknya uang tersebut jangan kamu diamkan aja ya teman. Kalau misalnya kamu cuma diemin taruh di bawah kasur, uang tersebut nggak akan mencetak sama sekali uang, dan pada akhirnya yang terjadi malah uang tersebut akan berkurang nilainya atau tergerus sama yang namanya inflasi. Karena seperti yang kamu ketahui, 15 tahun ke belakang angka inflasi itu udah di sekitar 6% sekian ya teman. Yang artinya kalau kamu diemin aja, nilai daya beli uang kamu tuh menurun sebenarnya setiap tahun teman-teman. Contoh, kamu punya uang 100 ribu di saat ini sama 100 ribu 5 tahun lagi, itu udah beda nilainya. Atau misalnya kita ambil contoh dari yang masa lalu, 100 ribu di masa dulu, misalnya 10 tahun yang lalu, 100 ribu kamu kalau udah ke supermarket kamu bisa beli barang banyak banget. Tapi kalau di saat ini 100 ribu kamu beli beberapa sabun aja itu mungkin udah habis ya teman, atau kamu beli beberapa deterjen aja itu mungkin udah habis 100 ribu. Tapi di zaman dulu kamu bisa menggunakan 100 ribu untuk beli barang banyak banget. Nah itulah yang namanya inflasi. Maka dari itu, kalau misal kamu punya uang, pastikan uang tersebut bekerja dan menghasilkan lebih banyak lagi uang buat kamu. Makanya channel ini fokus banget di yang namanya investasi. Karena kenapa? Karena kita sering membahas tentang gimana cara kita membuat uang kita bisa bekerja, menghasilkan uang lagi buat kita, menghasilkan passive income buat kita ya teman. Nah berikutnya residual income. Residual income merupakan pendapatan berulang atas suatu hal yang sudah dilakukan di awal. Nah ini contohnya ada berapa ya? Misalnya kalau kamu nulis buku, kemudian kamu jual buku tersebut, kan kamu cuma nulisnya di awal, kamu cuma menghabiskan waktu di awal, kamu cuma menghabiskan energi, riset dan sebagainya di awal. Tapi kalau misal buku tersebut udah jadi, di saat buku tersebut terjual, di saat buku itu kejual terus, kamu bakal terus menerima keuntungannya. Buku itu terjual semakin banyak, kamu bakal menerima keuntungan semakin banyak, dan kamu udah nggak perlu bekerja lagi ya teman. Kamu cuma bekerjanya di awal. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya kalau kamu bikin video YouTube, kamu bikin satu video YouTube, kalau misal kamu taruh videonya begitu aja, itu video tersebut akan selamanya menghasilkan uang buat kamu asalkan video tersebut tetap ditonton ya. Kalau misalnya kamu boleh cek ke video-video di channel ini. Kalau kamu cek video-video yang aku post beberapa bulan yang lalu, itu juga masih ada penontonnya sampai sekarang dan tetap akan menghasilkan uang untuk gue teman. Walaupun aku nggak bekerja, video-video tersebut yang udah aku buat itu akan terus bekerja menghasilkan uang untukku dan menjadi yang namanya passive income ya teman. Nah itu juga bisa disebut yang namanya residual income, dimana kita bekerja di awal, tapi setelah pekerjaannya udah beres, kita bakal mendapatkan uang terus-terusan dari pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya bisa juga nih, kalau misalnya kamu bikin suatu kelas digital, kamu ngajar suatu keahlian kamu, kemudian kamu udah beres nih bikin kelasnya, ya udah kamu tinggal jualin. Nah setiap ada penjualan, kamu akan selalu mendapatkan keuntungan atas karya yang udah kamu buat di awal itu. Itu yang disebut dengan residual income ya teman. Nah di era digital ini, residual income ini bener-bener bisa dimanfaatkan ya. Salah satu contohnya di sosial media. Kalau misal sosial media kamu kuat, itu banyak banget percabangannya dan banyak banget bisa dijadikan uang ya teman. Nah berikutnya rental income, yaitu penghasilan dari menyewakan properti yang dimiliki. Nah jadi teman, kalau misal kamu punya properti, bukan hanya properti tersebut akan mengalami yang namanya capital gain. Capital gain tadi kita udah bahas di beberapa poin sebelumnya, yaitu properti tersebut akan mengalami yang namanya kenaikan harga. Nah, bukan hanya mengalami capital gain, tapi kamu juga bisa menyewakan properti tersebut. Dengan kamu menyewakan properti tersebut, kamu akan mendapatkan yang namanya rental income atau penghasilan atas menyewakan suatu aset ya teman. Nah bahkan sebenarnya trik ini juga bisa digunakan oleh investor properti. Biasanya kan ada orang nih yang misalnya beli suatu properti menggunakan KPR, kemudian properti tersebut akan disewakan. Kalau misalnya orang tersebut membeli dengan harga yang lebih di bawah market, atau misalnya salah harga, belinya dengan harga yang murah, terus orang tersebut bisa menyewakan dengan harga yang oke, nanti hasil sewanya bisa digunakan untuk membayar kredit atau KPR dari properti tersebut ya teman. Tapi untuk hal yang satu ini butuh skill untuk investasi propertinya teman. Aku pribadi juga masih belum jago dalam hal investasi properti ini, tapi aku juga punya keinginan untuk belajar supaya aku bisa memanfaatkan ilmu yang satu ini di kedepannya teman. Dan di Indonesia biasanya yang hitungannya lebih masuk adalah kalau kita biasanya menyewakan properti dalam bentuk kos-kosan ya teman, ketimbang kalau misalnya dalam bentuk rumah biasa. Nanti kalau misalnya aku udah punya ilmu di bidang yang satu ini, aku juga pastinya bakal share di channel ini teman. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya teman. Nah berikut
berikutnya adalah royalty income. Royalty income merupakan penghasilan dari karya ataupun ide kamu yang digunakan oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau misal kamu punya suatu hak cipta, kemudian hak cipta tersebut digunakan oleh orang lain, kamu akan mendapatkan uang setiap kali hak ciptamu itu digunakan ya teman. Jadi kalau misal kamu punya suatu ide, kamu punya suatu hak cipta, kamu punya suatu katakan karya musik tersebut dibikin jadi royalti, setiap kali nanti ada orang yang menggunakan karya tersebut, kamu akan mendapatkan bayaran atas karyamu itu atau atas idemu itu ya teman. Nah kalau aku pribadi, aku nggak punya yang namanya royalty income ini, jadi aku pribadi masih kurang tahu banyak kalau mengenai royalty income ini ya teman. Nah tadi aku udah sebutin jenis-jenis sumber penghasilan ya teman. Ada 8 jenis sumber income, 8 jenis source of income. Kamu boleh tulis di kolom komentar kamu punyanya source income yang mana aja ya teman. Nah jadi saran yang aku pengen berikan dari video ini adalah kamu sebaiknya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Kalau misalnya kamu udah bekerja di suatu perusahaan, jangan sampai kamu berhenti hanya memiliki penghasilan tersebut. Pastikan kamu punya beberapa sumber-sumber penghasilan lainnya. Aku pribadi juga dulu aku bekerja di suatu perusahaan, kemudian malamnya aku bekerja di perusahaan kedua. Kemudian karena aku bekerja di dua perusahaan, aku punya extra money, uang ekstraku itu aku gunakan untuk berinvestasi ya teman. Aku gunakan untuk membeli aset, aku gunakan untuk investasi yang akhirnya bisa menghasilkan lebih banyak uang untukku. Terus passive income dari investasiku aku gunakan untuk investasi lagi. Jadi dari semua keuntungan hasil investasiku aku reinvestasikan tanpa ada sedikit pun yang aku gunakan ya teman. Kalau misalnya aku pakai, itu biasa aku hanya menggunakan sedikit banget. Dan kalau misalnya kamu lihat di poin-poin tadi, itu dengan kamu melakukan investasi, itu artinya kamu juga udah membentuk suatu jenis income yang baru ya teman. Nah aku pribadi juga agresif dalam melakukan ini. Jadi tiap bulannya selama kurang lebih beberapa tahun ini, aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Jadi setiap aku terima penghasilan, langsung 80% aku sisihkan untuk berinvestasi. Dengan aku melakukan hal tersebut, akhirnya uangku bisa bekerja untukku, menghasilkan lebih banyak uang lagi untukku ya teman. Kemudian hasil dari uang tersebut aku reinvestasikan kembali untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang untukku. Itulah kenapa aku suka banget dengan yang namanya konsep investasi ini. Karena bagi aku yang terpenting adalah untuk membentuk yang namanya passive income. Aku pengen mengutip salah satu quotes dari Warren Buffett. Warren Buffett pernah berkata bahwa if you don't find a way to make money while you're sleeping, you will work until you die. Kalau kamu nggak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tertidur, kamu akan bekerja selamanya sampai mati ya teman. Maka dari itu, selagi kita muda, kita harus fokus yang namanya membangun aset kita supaya aset tersebut bisa bekerja keras menghasilkan lebih banyak lagi uang untuk kita. Nanti kalau misalnya passive income kamu udah gede, penghasilan kamu udah gede, bisnis kamu udah mulai maju, side hustle kamu udah maju semua, baru di sanalah kamu bisa menikmati uang-uang kamu ya teman. Jadi buat di awal yang penting kita disiplin dalam mengelola keuangan, dan juga jangan sampai kamu memperbesar gengsi kamu ya teman. Jangan sampai kamu malah naikin gaya hidup, penghasilan naik kamu ningkatin gaya hidup, gak gitu ya teman. Di saat kamu mengalami yang namanya kenaikan penghasilan, yang kamu harus lakukan adalah kamu menginvestasikan lebih banyak uang. Contoh kalau misalnya kamu punya penghasilan 10 juta, kamu bisa nabung setiap bulan 5 juta. Di saat penghasilan kamu 20 juta, setiap bulan kamu menabungnya 15 juta, pengeluaranmu tetap di angka 5 juta. Dan hal itu adalah hal yang aku lakukan selama beberapa tahun kebelakang ini ya. Dimana setiap aku mengalami yang namanya kenaikan penghasilan, aku sama sekali nggak ningkatin gaya hidup aku. Aku tetap tinggal di tempat yang sederhana, aku tetap makan yang sederhana, karena semua uangku aku gunakan untuk diinvestasikan supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Aku udah pelajari ini dari salah satu buku yang namanya Richest Man in Babylon. Nah, aku juga pernah bahas buku itu. Bagi kamu yang belum nonton, kamu boleh nonton video sebelumnya di channel ini, teman. Nanti aku bakal link di video ini. Nah, kemudian pesan terakhir adalah jangan lupa untuk membangun sumber penghasilan ganda supaya kamu nggak hanya bergantung dari suatu penghasilan, teman. Karena kalau misal kamu bergantung dari hanya satu sumber penghasilan, itu bisa sangat berbahaya terhadap keuangan kamu. Itu kamu hanya bekerja di suatu perusahaan, kamu hanya bergantung dari penghasilan tersebut. Suatu saat perusahaan tersebut mecat kamu, atau kamu diberhentikan karena perusahaan tersebut katakan udah nggak bisa membayar atau apapun, kamu udah nggak memiliki sumber penghasilan lainnya. Maka dari itu, kamu selagi kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu tetap harus juga mengembangkan sumber-sumber penghasilan lainnya. Bisa dengan kamu berinvestasi, bisa dengan kamu jualan, profit income seperti yang tadi, bisa juga kamu misalnya investasi di obligasi, investasi P2P lending, investasi properti, atau apapun. Yang penting kamu memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada masukan, kamu juga boleh tulis di kolom komentar. Karena apa yang aku ucapkan ini belum tentu benar ya, teman. Apa yang aku ucapkan ini merupakan sharing dari pengalaman pribadi aku aja. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu
invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.